Hai, saya Naili Syifa dan teman saya Novembriawan Pangestu. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di sini, kami akan memperkenalkan apa itu vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, apa sih vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Tujuan vaksin nantinya untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok atau herd immunity ini adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Selanjutnya, tubuh akan mengingat virus tersebut atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dan tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin COVID-19 dan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi merupakan upaya yang sangat penting dalam menanggulangi pandemi. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap praklinik, tahap kedua yaitu tahap klinik fase 1 sampai fase 3, lalu tahapan yang ketiga yaitu persetujuan penggunaan dari BPOM berupa penerbitan Emergency Use Authorization atau EUA atau nomor izin edar. Apakah terdapat reaksi pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksin dilaksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari hingga April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari hingga April 2021, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu kelompok usia lanjut yang berusia lebih dari 60 tahun. Tahap 3
Dengan waktu pelaksanaan April 2021 hingga Maret 2022, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021 hingga Maret 2022, sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan roadmap WHO Strategic Advisory Group of Expert on Immunization atau yang dikenal dengan SIGE, serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesia Technical Advisory Group. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada kontribusi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Salah satunya dalam upaya edukasi dan komunikasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya imunisasi secara umum dan vaksinasi COVID-19. Masyarakat terus disiplin 5M sebagai bentuk perilaku baru untuk menjaga kesehatan diri. Secara bersamaan, pemerintah pusat dan daerah fokus dalam pelaksanaan 3T, tes, telusur, tindak lanjut, serta persiapan vaksinasi COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa share informasi terkait vaksin kepada keluarga Anda.